Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang logaritma. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang grafiknya. Langsung kita sekarang membahas persamaan logaritma sebenarnya. Cuma sebelum masuk ke persamaan logaritma, kita harus tahu dulu apa itu sifat-sifat dari logaritma. Seperti eksponen, ya, dia pun juga punya sifat-sifat. Makanya sifat-sifatnya pun mirip-mirip. Ya, jadi kan ini ada 9 sifat atau 10 sifat lah ya. Sebenarnya intinya sih ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tinggal sisanya ini hanya kebalikannya aja atau turunannya. Intinya sih di sini sampai 7 harus dikuasain ya. Kalau 7-nya insya Allah soalnya pasti bisa ya. Jadi sifat-sifat logaritma ini mempunyai syarat, yaitu pertama tadi A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, M-nya lebih dari 0, M tidak sama dengan 1, ya, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Nih, yang di sini nih, di semua sifat ini ada syarat-syaratnya. Ya, jadi sifat yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 harus punya syarat masing-masing ya. Kalau sifat yang syarat pertama di sini A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya nggak boleh 1 ya. Kenapa? Nih dijelasin. A log 1, apapun yang log 1, ini harusnya kan log 1 dari basis ini ya, logaritma 1 dari basis A hasilnya 0. Ya, jadi apa yang logaritmanya 1 hasilnya pasti 0. Mau basisnya 1, 100, X, mau apapun kalau logaritmanya 1 hasilnya 0. Terus A log A sama dengan 1, istilah kata ini bisa kita coret lah, biar gampang gitu ya kayak kemarin, X per X. Nah, A log A ini bisa kita coret, nah, maka hasilnya sama dengan 1, tapi bukan habis ya, bukan 0. Nah, dicoret hasilnya 1. Kalau bilangan lognya sama basisnya sama, maka hasilnya 1. Terus ada soal gini, A log B ditambah A log C. Nah, kalau basisnya sama A, B sama B, atau nanti kalau di soal di sini bisa angka, bisa huruf. Yang jelas kalau basisnya sama, maka bisa jadi dikali, ya, plus jadi dikali. Maka bilangan logaritmanya dikali, B dikali C. A log B kali C. Begitupun dengan pengurangan. Berarti kalau pengurangan berarti dibagi. Maka jadi A log B per C gitu ya. Kalau pengurangan maupun sebaliknya, kalau dikali dipecah menjadi penjumlahan, pembagian juga dibalik menjadi pengurangan. Jadi jangan terpaku kalau plus jadi kali aja, tapi bisa juga dari kali plus dan seterusnya. Ya, termasuk yang pengurangan. Terus ada juga bentuk A log B ini, ternyata A log B ini sendiri bisa dipecah menjadi log B per log A, ya ditukar tempat. Ya, jadi log B-nya jadi di atas, log A-nya jadi di bawah. Dengan basisnya terserah kalian. Nanti tergantung soal. Ya, kalau di soal mau dicarinya basisnya 5, kalian ubah ke 5 gitu. Ya, jadi M di sini adalah terserah kalian. Cari basisnya dengan syarat M-nya nggak boleh 1 sama M-nya harus lebih dari 0. Yang jelas, M-nya terserah kalian bisa 2, 3, 4, 5 tergantung soal. Ya, jadi A log B bisa dipecah menjadi log B per log A. Ya, terus ada lagi A pangkat M log B. Gimana sekarang kalau basisnya pangkat? Bilangan lognya juga pangkat. Nah, kalau sama-sama pangkat, maka bisa dipecah menjadi M per N, N per M ya, N per M A log B. Jadi tulis di sini di depan ya, jadi N per M A log B. Ya, tinggal kalian hitung aja N-nya berapa, M-nya berapa. Kalau dia 2 per 4, itu ya dikecilin atau diseranakan. Ya. Terus yang sifat ke-6, A pangkat A log B. No, A pangkat A log B. Berarti kalau kayak gini, kalau antara bilangan biasanya sama dengan bilangan pokok dari logaritma, kalau sama berarti tinggal kita coret. Tinggal hasilnya adalah si B-nya aja. Ya, dengan syarat apa? Syaratnya harus sama antara bilangan perkalian angka depannya sama si bilangan pokok dari lognya. Ya, harus sama. Kalau beda bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ini berlaku kalau sama kan sifat. Berarti kalau sifat melekat pada suatu aturan gitu ya. Terus sifat yang ketujuh, A log B dikali B log C sama dengan, nah juga sama nih berkelanjutan. Kalau dari A log B terus lanjut lagi basisnya sama nih ke B log, maka ini bisa dicoret. Ya, tinggal hasilnya adalah A log C, sisa dari bilangan logaritma yang terakhir. Kalau sampai D sampai itu juga sama, ya asalkan harus sama seterusnya. Ya, terus A log B juga bisa menjadi pecahan, jadi 1 per, tapi tukeran tempat, A jadi B, B jadi A. Jadi A log B ini bisa dipecah seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya turunan dari ini gitu. Ini juga sama turunan dari ini. Ya, makanya gue bilang tadi, sifatnya sih intinya ada 7. Ya, kalau 7 yang kalian dikuasain, pasti bisa ngerjain soalnya. Ya, terus ada lagi A log B per C.
Nah, A log B per C juga bisa jadi A log C per B dengan syarat depannya dikasih negatif, ya. Terus sifat ke-10, A log B, A pangkat M log B pangkat M. Ini turunan dari sifat yang kelima. Intinya adalah sebenarnya karena dia sama, kan dia jadi ini soalnya jadi M per M. A log B. Nah, karena dia M bagi M itu salah satu, maka hasilnya tetap sama, yaitu A log B. Makanya di sini nggak ditulis pecahannya. Kalau ini kan ditulis N per M karena angkanya beda. Nah, kalau angkanya sama ya udah tinggal A log B-nya aja gitu ya. Ini sifat-sifat dari logaritma ya. Semoga dapat dipahamin ya sifat. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Nah, ini ada 5 soal ya. Yang ini yang agak panjang. Nah, nggak apa-apa, nanti kita jebarkan, kita jelaskan. Oke, sekarang sederhanakanlah bentuk yang pertama, yang A ya. Log 5 ditambah log 2. Oh ya, nah kalau di logaritma, kalau tidak ada basisnya, ini dianggapnya 10 gitu ya. Jadi ini dianggapnya 10. Ingat ya, kalau di logaritma, kalau tidak ada basisnya, dianggapnya 10. Nah, terus kalau kita kerjakan, ini kan penjumlahan, berarti kita ubah menjadi perkalian. Jadi 10 log 5 dikali 2. Nah, terus jadinya 10 log 10. Berapa 10 hasilnya 1, karena kan sama gitu ya. Jadi log 5 tambah log 2 sama dengan 1. Terus yang log 5 tambah log 2 sama 1, ya kalau basisnya 10 ya. Kita anggapnya 10 kalau tidak ditulis ya. Jadi kalau tidak ada basisnya ditulis, maka ini dianggapnya basisnya 10 ya. Kecuali kayak ini basisnya 2. Sip. Oke, nah yang B, soalnya adalah 2 log 16 dikurang 2 log 2. Berarti basisnya kan 2. Tulis 2 log, karena dia pengurangan jadi pembagian. Maka jadinya 2 log 8. Nah, bisa dipecah menjadi berapa? 2 log 2 pangkat 3 ya kan? Terus 3-nya kamu pindahkan ke depan. Maka hasilnya adalah 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 3 dikali 2 log 2, coret. Hasilnya 1 kan, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi 2 log 8 ubah jadi 2 log 2 pangkat 3. 3-nya kalian kedepanin ya, jadi perkalian. Nanti 2 log 2-nya jadi hasilnya 1. 3 ke 1 hasilnya 3. Sip. Terus yang C. Yang C itu 2 dikali, mana nih? 2 dikali A log 5. 5 dikurang 3 A log. Nah, sekarang kebalikannya. 2-nya ini kalian dipindahkan ke belakang jadi 5 pangkat 2. 3-nya kalian pindahkan ke belakang jadi pangkat 3. Seperti itu. Biar kenapa? Biar bisa dibagi. Maka jadi hasilnya A log 5 kuadrat dikurang A log 2 pangkat 3. Maka jadinya hasilnya A log 25 dikurang A log 9. Nah, karena sama-sama basisnya sama A, bisa kita gunakan aturan pengurangan yang jadinya pembagian. Jadinya A log 25 per 9. Gitu ya. Dan hanya mensederhanakan aja. Oke. Ya, selesai yang C. Terus yang D. Yang D itu N log 28 dikurang N log 4. Basisnya sama-sama N, terus dikurang, berarti tinggal jadi pembagian. Jadinya N 28 per 4. Ya, ntar N log 28 per 4. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan N log 28 bagi berapa? 7. Udah selesai. Ya, ini kan hanya mensederhanakan aja. Jadi tidak perlu sampai hasilnya koma atau desimal. Setelah kalau kalian mau cari pun bisa aja di kalkulator, cuman kita kan tidak boleh menggunakan kalkulator, maka kita cukup sampai sini aja. Nah, sekarang kita masuk ke yang agak panjang, ya, hasilnya harus sederhana. Nah, ini ada 3 log 2 akar 2 ditambah 3 log 3 akar 6 ditambah 3 log 3 6. Ya, ini 3 log 24 dikurang 3 log 4. Ini 3 log ya, bukan 32, ini 3 log 4. Semua basisnya bilangannya 3, ya, basis 3 semua nih. Berarti bisa kita kerjakan. Kalau penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Berarti yang atas bisa kita kerjakan menjadi 3 log 2 dikali akar 2 dikali 3 akar 3 ya, ditambah, Bapak ngalikan dulu yang ini ya.
Kenapa? Karena dia mirip ada akarnya. Jadi Bapak nanti ya terserah kalian, kalau kalian mau langsung kalikan juga boleh. Yang jelas Bapak fokus ke yang ada akarnya dulu nih, boleh. Nanti kalau kalian mau langsung kali 3 juga boleh, cuman coba kita dulu kerjakan dulu yang ini ya. Tar dibagi, nah ini kan 24 sama 4, berarti 3 log 24 dibagi 4 gitu, ya kan? Maka jadi hasilnya adalah 3 log 2, nah kan kalau akar berarti tinggal kali-kali, 2 dikali 3, 6. Berarti angka sama angka, akar sama akar, 6, akar 2 kali akar 3, jadi akar 6. Ya, jadi 6 akar 6 nih. Dah, terus ditambah berapa nih? Ditambah 3 log. Nah, 36-nya ubah menjadi 6 pangkat 2, seperti itu, ya kan? Biar mirip. Nah, ini semuanya kita pecah menjadi 3 log 24 bagi 4, berarti 6. Semuanya ketahuan kan jadinya basisnya 3 log, 3 log. Terus ada hubungan sama angka 6 sama angka 6, berarti harus ada yang kita ubah atau ada yang kita pecah. Nah, terutama yang 6 akar 6, kita harus pecah dia menjadi, oke, mana ya? Ini jadinya nih 3 log 6 dikali akar 6-nya ubah menjadi 6 pangkat setengah ya. Kita hitung dulu nanti. Ditambah, nah ini 2 yang tadi pindahkan ke depan, 2 yang ini pindahkan ke depan sini. Sesuai aturan sifatnya, berarti 2 dikali 3 log 6. Yang bawah tulis lagi 3 log 6 ya. Ya, jadi yang ini memang agak panjang. Oke, bentar. Nah, ini kan 3 log 6 dikali 6 pangkat setengah ditambah 2 dikali 3 log 6 per 3 log 6. Nah, setelah itu kita nggak muat ya, tulis lagi di sini. Tadi hasilnya adalah 3 log 6 pangkat setengah. Ya, biar lebih paham di sini aja. 3 log 6 pangkat 6 dikali 6 pangkat setengah. Ya, ini Bapak tulis ulang dulu soalnya, ditambah 2 dikali 3 log 6 ya kan, per 3 log 6. Nah, 6 dikali 6 pangkat setengah. Ini kan ada angka 1. Jadinya ditambah 6 pangkat 1 tambah setengah. Berarti jadinya 6 pangkat 1 tambah setengah berarti berapa? 3 per 2 ya. Jadi ini 6 pangkat 3 per 2. Nah, berarti jadinya nih 3 log pangkat 6 3 per 2 ditambah 2 3 log 6 per, aduh coret, tambah 3 log 6. Nah, tadi kita dibagi 3 per 2-nya pindahkan ke depan. Ya, pindah ke sini 3 per 2. Jadi jadinya ini 3 per 2 dibagi 3 log 6 ditambah 2 dikali 3 log 6 per log 6. Semuanya sudah basis log 6, berarti bisa kita keluarkan atau kita kelompokkan menggunakan sifat distributif. Berarti jadinya 3 log 6 dalam kurung 3 per 2 ditambah 2. Kita kalikan pelangi hasil sama deh. 3 log 6 kali 3 per 2 jadi 3 per 2 log 6. 3 log 6 dikali 2 jadi 2, 3 log per 6. 2, 3 log 6 maksudnya. Per 3 log 6. Karena ini perkalian, ini bisa dicoret. Ya, ini habis. Nah, maka hasilnya adalah 3 per 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah berapa? 3 per 2 kan 1,5 ya. Tambah 2. Berarti 2, 3,5. 3,5. Ya, itu. Ya. Oke. Ini contoh yang keempat tadi. Yang kelima, yang agak panjang. Ya, jadi ini hasilnya 3,5. Terus ada lagi soal yang seperti ini. Jika 5 log 2 sama dengan X, 5 log 3 sama dengan Y, tentukan nilai dari 2 log 6. Nah, ini yang tadi Bapak bilang. Ya, ada kebalikan-kebalikan. Nah, gimana kalau ngerjain soal kayak ini? Ya, karena dia permisalnya X sama Y, berarti jawabannya pun X sama Y. Nah, caranya bisa 2 cara. Ya, ini kita gunakan cara yang pertama, yang lebih cepat. Cara 1. Langsung ke soalnya. Apa ditanya? 2 log 6. 2 log 6 ini kita gunakan sifatnya tadi yang ke mana ya?
Kita gunakan sifat yang keempat yang jadi pecahan. Oke, jadi dibalik. Maka jadinya ini hasilnya adalah log per log 2. Ya, gunakan sifat yang keempat. Jangan tanya apa kenapa bisa kayak gini ya. Kita lihat tadi sifat yang tadi. Ya, log 6 ini bisa menjadi log 6 per log 2. Basisnya, lihat di soal. Di sini berapa? 5. Di sini 5. Berarti basisnya kita gunakan 5. Tambahin di sini 5. Gitu. Ya, jadi basisnya terserah kalian. 5 log 6 itu bisa menjadi 5 log 2 dikali 3, ya kan? Per 5 log 2. Betul nggak? Tuh. Terus 5 log 2 kali 3 ubah menjadi penjumlahan. Jadi 5 log 2 ditambah 5 log 3. Paham ya? Berarti perkalian jadi penjumlahan per 5 log 2. Apakah ini bisa dicoret? Oh, tidak bisa. Karena di sininya apa? Plus, bukan perkalian. Tinggal kita ubah. 5 log 2 itu apa di sini? X. Ya, 5 log 3 itu apa? Y. Gitu. Jadi tinggal hasilnya adalah X. 5 log 2 kan X. 5 log 3 itu Y. Nah, berarti 5 log 2 X lagi. Maka hasilnya X plus Y per X gitu. Selesai. Ya, makanya harus tahu sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara 2 ini agak panjang, cuma nggak apa-apa harus diajarin. Ya, kita lihat dulu 5 log 2. 5 log 2 sama dengan X. Ya, jadi ini log 2 per log 5 sama dengan X. Maka log 2 bisa kita ubah menjadi log 2 sama dengan X dikali log 5. Jadi log 5-nya pindah ke kanan, jadi dikali. Tuh, ya. Terus yang permisalan yang kedua tadi apa? 5 log 3 ya. Lagi tulis lagi 5 log 3 sama dengan Y. Berarti log 3 per log 5 sama dengan Y. Berarti bisa kita tukar lagi nih. Berarti log 3 sama dengan Y dikali log 5. Seperti itu. Ya, memang agak panjang. Cuman tetap saya tahu udah soal yang nggak bisa kayak gini. Kami kerjakan secara ini gitu. Ya. Nah, baru ke soalnya. Soalnya berapa? 2 log 6. 2 log 6 itu bisa ubah menjadi log 6 per log 2, ya kan? Nah, log 6 itu tadi bisa dijadikan log 2 dikali log 2 ditambah log 3. Langsung aja ya. Tadi kan log 6 itu ya. Jangan deh, ntar bingung. Ditulis dulu aja. 2 log 6 bisa log 2 dikali 3 per log 2, ya. Terus kita pecah dulu menjadi log 2 ditambah log 3 per log 2. Baru kita ubah semua. Tadi log 2 apa ini? X log 5. Ya. X dikali log 5. Terus log 3 itu apa? Log 3 jadi Y log 5. Di bawahnya dong. Ya. Terus sejajar. 2 log 5 per log 2 tadi jadi apa? Jadi X log 5. X dikali log 5 gitu ya. Semuanya ada basis log 5. Berarti bisa kita keluarkan menjadi ini X tambah Y ya dikalikan sama log 5. Atau log 5-nya di depan juga boleh. Per X dikali log 5. Ya, karena ini perkalian, ini juga perkalian bisa kita coret. Ya, jadi ini dikelompokin ya. Ini kan ada log 5, ada log 5. Nah, kalau log 5-nya kita keluarin. Kalau kita kali pelangi jadinya log 5 kali X log 5. Log 5 kali Y jadinya Y log 5. Nah, yang bawah udah perkalian. Nah, tinggal kita coret. Log 5 sama log 5 habis. Maka hasilnya adalah X plus Y per X. Ya, kita kesini ya, maaf ya. Nggak muat. Maka jadinya X plus Y per X. Sama hasilnya. Nah, terserah mau pakai cara yang mana. Nah, ini ngebantu kalau basisnya sini 5 sama 5. Nanti gimana kalau basisnya beda? Nah, makanya nanti kalau basisnya gunakan cara yang kedua ya. Bapak jelasin dua cara. Cara dua ini untuk kalau basisnya berbeda ya. Jadi emang harus kayak gini, agak panjang. Ini kebetulan karena basis sama. Nanti kalau basisnya beda, wajib pakai cara ini ya, pakai permisalan dua-duanya. Oke. Lanjut contoh yang kelima. Nah, ini A log B, B log A log A log B dikali B log seper C dikali C log seper D. Nah, kita gunakan sifat yang keberapa tadi? Sifat yang ke mana nih ya, yang ketujuh. Kalau sama-sama ini sama, coret ya. Basisnya logaritma ini sama basis yang selanjutnya sama. Bilangan logaritma ini sama dengan basis yang selanjutnya, maka bisa dicoret kalau sama ya.
Kita lihat ini B udah sama. Ini sepertinya nih C, beda. Berarti harus kita ubah dulu. Ya, dengan cara apa? Yang kita ubah berarti bisa jadi gini. A log B, tetap lagi tulis B log. Jadi C pangkat min 1. Kan dia pangkat bisa kan? Terus dikali C juga sama nih D. D-nya jadi pangkat min 1. Nah, kalau sudah, min yang 1 ini kalian kedepanin semua. Min 1 kan 2 kali. Kedepanin semua. Jadi min 1 dikali min 1. Nah, jadi tinggal A log B dikali B log C dikali C log D. Seperti itu. Min 1 kali min 1 hasilnya mah plus 1. Ini log B-nya coret, ya kan? B ini juga sama. Sip. Nah, tinggal istilah A log D. Berarti 1 dikali A log D. 1 kali A log D berapa? Ya, A log D. Maka hasilnya adalah A log D. Selesai. Gitu. Ya. Oke, harus paham nih. Contoh yang ini. Nah, terus ini 9 dipangkatkan 3 log 2. 9 pangkat 3 log 2. Kita gunakan sifat yang mana? Sifat yang... Nih, sifat yang ke-6. Ya, sifat yang ke-6. Kita gunakan sifat yang ke-6. Berarti kita ubah dulu 9-nya menjadi 3 pangkat 2. Mana? Ini jadinya adalah 3 pangkat 2. Angkat lagi. 3 log 2. Nah, 2 ini kan ganggu. Kalian ke belakang ke sini. Boleh. Maka hasilnya jadi 3 log 2 pangkat 2. Ini kan udah sama coret. Tinggal berapa 2 pangkat 2? Hasilnya 4. Seperti itu. Harus pintar ngutak-ngatik pokoknya. Ya, kalau di logaritma ini. Terus ini 4 log 9. Berarti jadinya berapa? Ini kan jadinya 2. 4 coba jadi berapa? 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Ini N ya, ini M. Jangan lupa. N per M. Ya. Kita cek lagi deh biar nggak salah. Sifat yang keberapa tadi nih? Sifat yang ke-5 nih ya. N per M. Ini yang belakang dulu baru yang bawah ya. Oke. Nih, berarti jadinya ini adalah sama dengan 2 per 2. Ini kan bisa kita ubah menjadi di sini. Kita kedepanin ya. 2 kali 2 per 2 terus 2 log 3 gitu ya. Nah, kalau mau lebih enak lagi 2 kali 2 log 3 dikali 2 per 2 di situ di belakang. Ini baru kita coret. Ya kan? Sip. Nah, jadi hasilnya tinggal 3 dikali 2 per 2. Berapa? 2 per 2 kan 1. 3 dikali 1. Maka hasilnya 3. Itu ya. Oke. Semoga dapat dipahami ya materinya. Jadi, kita hanya bahas sifat-sifatnya. Dari sifat 1 ya. Sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah apa jelasin. Ya, sifat 8, 9, 10-nya hanya turunan saja. Ya. Oke, kalau masih belum paham silahkan diulang video ini, ntar kita kasih latihan soal tentang sifat-sifatnya dulu. Baru kita masuk ke persamaan baru kita ulangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.